Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Alif Muhammad, kelas 13. Saya ingin menjelaskan informatika bab 1 sampai bab 2. Bab 1 yaitu berpikir komputasional. A. Pencarian atau searching. Searching adalah pencarian data dengan menelusuri tempat pencarian data tersebut. Tempat pencarian data tersebut dapat berupa array dalam memori. Bisa juga pada file external storage. 1. Fungsi pencarian data. Fungsinya yaitu untuk memvalidasikan, mencocokkan data, informasi yang diinginkan dengan cara mencocokkan informasi yang diinginkan dengan informasi yang tersedia. 2. Metode pencarian data. Metodenya yaitu ada pencarian statis, pencarian sekuensial, dan pencarian internal. B. Pengurutan atau sorting. Penggunaan algoritma sorting sangat memudahkan pengguna untuk melakukan pengurutan data. Sorting adalah suatu proses penyusunan kembali kumpulan objek menggunakan tata aturan tertentu. Selection sort atau metode seleksi dilakukan dengan mencari data terkecil, kemudian menukarnya dengan data yang digunakan sebagai acuan atau pivot. B. Selection sort ascending. Proses pengurutan dengan menggunakan metode selection sort secara terturut, naik diawali dengan mencari data terkecil dari data pertama sampai data terakhir. Kemudian ditukar posisinya dengan data pertama. 2. Bubble sort. Algoritma jenis ini menggunakan perbandingan dengan operasi antara elemennya. 3. Algoritma merge sort. Biasanya digunakan pada pengurutan berkas. Prinsip dari metode penggabungan diawali dengan memberikan dua kumpulan data yang sudah dalam keadaan urut. 4. Quick sort. Metode partisi A. Divide. Terbagi dua itu A. Divide memilah rangkaian data menjadi dua subrangkaian. B. Conquer mengurutkan elemen pada subrangkaian secara rekursif pada algoritma quick sort. Langkah kombinasi tidak dilakukan pada conquer. C. Tumpukan dan antrean. Antrean memiliki FIFO prinsip. Artinya data yang pertama kali masuk merupakan data yang keluar paling awal. Pada antrian terdapat satu buah pintu masuk dan satu buah pintu keluar. 2. Tumpukan. Penyisipan selalu dilakukan di atas TOP dan penghapusan selalu dilakukan pada TOP. Dua operasi dasar pada stack adalah push, yaitu operasi pemasukan elemen ke dalam stack, dan POP, operasi pengembangan elemen dari dalam stack. Bab 2. Teknologi, informasi, dan komunikasi. A. Integrasi konten aplikasi perkantoran. 1. Integrasi dengan perintah cut, copy, dan paste. Fungsi copy yaitu berfungsi untuk menyalin atau menggandakan file dan folder. Fungsi cut digunakan untuk memotong atau memindahkan teks atau file. Fungsi paste berfungsi untuk menempel teks atau objek yang telah tersimpan di dalam clipboard. Ikon-ikon dalam grup clipboard secara umum digunakan untuk menangani segala hal yang berkaitan dengan masalah tempel-menempel objek dan teks. Terdiri dari menu paste, cut, copy, dan format printer. Penggunaan perintah copy dan cut dan paste. Copy dan paste, perintah ini memberikan peluang untuk menggandakan data tanpa menghapus data sebelumnya. 2. Cut dan paste. Perintah ini memberikan peluang untuk memindahkan data dengan menghapus data sebelumnya. 2. Fitur integrasi konten pada aplikasi. A. Integrasi Word dan Excel. Diawali dengan menyisipkan lembar kerja ke dokumen Word, klik tab Insert, lalu klik icon at the table, lalu pilih Excel Spreadsheet. Untuk menyisipkan lembar kerja Excel yang berisi data ke dokumen Word, diawali dengan klik tab Insert, lalu klik icon Object. Pada kotak dialog objek yang muncul, klik tab Create from File, klik tombol Browse, lalu pada kotak dialog Browse, tentukan file Excel. Kemudian, klik tombol Insert, lalu kembali lagi ke kotak dialog Browse. Dilanjutkan dengan klik tombol OK. Selanjutnya, file Excel yang telah berisi data disisipkan ke dokumen Word dengan menggunakan langkah yang sama. B. Integrasi PowerPoint dan Excel. Cara menghubungkan file Excel di PowerPoint secara manual, yaitu A. Prosedur dalam menyelamatkan data Excel diawali dengan menyorot data yang ingin disalin di Excel. Kemudian, tekan tombol kombinasi CTRL-C.
lalu pilih copy. Selanjutnya dalam PowerPoint, klik kanan pada slide tempat penambahan data. Kemudian, terlihat 5 opsi pada jendela paste option, yaitu use destination styles, keep short formatting, embed picture, dan keep text only. Pada kali ini, pilih keep text only. B. Prosedur dalam menambahkan bagan. Dalam presentasi PowerPoint, diawali dengan menyorot grafik yang ingin disalin di Excel. Kemudian, tekan tombol kombinasi Ctrl+C. Pada keyboard di PowerPoint, klik kanan pada slide tempat menambahkan grafik Excel, atau bisa juga dengan pilih Home, lalu paste spesial. Dua, cara menautkan file Excel di PowerPoint secara otomatis. A. Spreadsheet Excel ke dalam PowerPoint. 1. Setelah membuka file Excel, dilanjutkan dengan sorot data yang ingin ditautkan dan menekan tombol kombinasi Ctrl+C. Setelah itu, lanjutkan mengaktifkan di PowerPoint dan klik pada tab Home. Klik panah kecil untuk menampilkan lebih banyak opsi, dan klik paste spesial dalam kotak dialog paste spesial. Klik paste link, lalu Microsoft Excel Worksheet Object, setelah itu klik OK. B. Prosedur dalam menautkan seluruh spreadsheet Excel. 1. Klik menu Insert dan pilih Object. 2. Dalam kotak dialog Insert, Object, lalu klik Create from File, lalu jelajahi file yang ingin digunakan. Kemudian, klik pada kotak link, sehingga pembaruan otomatis diterapkan di PowerPoint. 3. Klik tombol OK untuk menyelesaikan proses penautan. 4. Jika ingin mengedit data, dapat dilakukan dengan klik 2 kali pada file yang ditautkan, dan bisa langsung mengedit file tersebut. C. Membuat diagram pada PowerPoint dari Excel. 1. Jenis diagram grafik dan fungsinya. Dengan memperhatikan jenis grafik, seseorang akan paham jenis grafik apa yang harus digunakan. 2. Membuat diagram atau grafik pada PowerPoint. A. Diawali dengan mengklik tab Insert pada menu Reborn, PowerPoint, kemudian klik pada icon chart pada Group Illustration. Setelah itu, klik pada salah satu jenis grafik, misalnya grafik kolom, lalu klik OK. Setelah memilih jenis grafik yang diinginkan, maka langkah selanjutnya adalah masukkan data yang akan dibuat grafik. Setelah selesai, klik tanda hilang pada Excel tersebut. Maka, secara otomatis, tabel Excel tersebut akan hilang. Pada tahap selanjutnya, mengganti judul pada grafik dengan klik judul tersebut dan mengubah sesuai data yang dibuat. Bila ingin mengubah model grafik kolom, dapat dilakukan dengan klik grafik yang telah dibuat sebelumnya. Lalu pilih menu desain. Jika ingin mengubah warna grafik, dapat dilakukan dengan klik pada warna grafik yang ingin diubah. Setelah itu, masuk ke menu format, lalu pilih warna yang diinginkan. 3. Object linking dan embedding, atau bisa disebut juga OLE. OLE dihubungkan dengan Excel dan PowerPoint. 1. Diawali dengan membuka lembar kerja Excel dan presentasi PowerPoint yang ingin diedit pada saat yang bersamaan. Pada Excel, pilih sel yang ingin ditautkan atau sematkan. Salin sel-sel tersebut dengan menekan Ctrl+C. Kemudian, buka presentasi PowerPoint dan klik tempat atau titik penyisipan. Pada tab Home, lalu klik panah bawah di bawah tombol paste, lalu pilih paste spesial. Nanti akan muncul jendela paste spesial, dan jika ingin PowerPoint terhubung dengan spreadsheet Excel, pilih opsi paste link dan diakhiri dengan mengklik tombol OK. B. OLE dihubungkan dengan Excel dan Word. Diawali dengan memilih salah satu file yang ditransfer. Setelah itu, data yang akan ditransfer di blok. Selanjutnya, membuka lembar kerja baru di Word. Klik tanda panah ke bawah pada ikon paste, lalu pilih paste spesial 3. Kemudian klik tanda OK. Hasilnya adalah, jika mengedit lembar kerja pada Excel, maka secara otomatis lembar kerja ada pada Word akan ikut berubah juga. B. Fitur lanjut aplikasi perkantoran. 1. Mail Merge. Mail Merge adalah suatu fasilitas dari Word, digunakan untuk membuat surat atau dokumen utama. Langkah-langkah membuat Mail Merge sebagai berikut. Pertama, buka aplikasi Word dan membuat format surat. Selanjutnya, membuat data dalam Excel yang berisikan nama anggota dan kelas. Bisa juga data bebas lainnya. Kemudian, buka dokumen format surat di Word yang telah dibuat.
Klik menu mailing, kemudian start mailing merge dilakukan dengan memilih letter. D. Klik select recipient, lalu klik use an existing list, kemudian cari file Excel yang berisi data, nama, dan alamat. Kemudian klik open, lalu klik OK. Klik insert merge file. Hal ini hanya menyediakan kolom, nama anggota, dan kelas. Guna data format berikutnya dilakukan sama persis dengan langkah sebelumnya. Didahului, klik rules, lalu pilih new record. Tahap terakhir adalah mencetak atau juga bisa menyimpannya terlebih dahulu sebelum dicetak. Caranya pilih finish dan merge. 2. Pembuatan daftar isi table of content. Langkah-langkah membuat daftar isi secara otomatis sebagai berikut. A. Diawali dengan melakukan blok pada judul atau subjudul yang diinginkan. Selanjutnya, melakukan select atau langsung klik 3 kali pada sub atau subjudul. Kemudian, pilih tipe yang diinginkan pada tab home. Misalnya, memilih heading 1 untuk subjudul, heading 2 untuk subjudul, dan heading 3 untuk subjudul. C. Pada jendela yang muncul, bisa mengatur sel heading yang diinginkan. D. Tambahkan halaman khusus daftar isi dengan memilih tab Insert, lalu Blank Page. Setelah diklik, nanti akan muncul halaman kosong baru pada dokumen. Lakukan ini sebelum menyiapkan halaman khusus untuk daftar isi. Jika sudah menyiapkan, tahap ini bisa dilewatkan. Selanjutnya, memasukkan daftar isi secara otomatis dengan klik pada tab Reference, lalu Table of Content. 3. Membuat video presentasi dengan PowerPoint. Langkah-langkah membuat video di PowerPoint sebagai berikut. A. Membuat slide presentasi. Jika sudah. 3. Membuat video presentasi dengan PowerPoint. Langkah-langkah membuat videonya yaitu A. Membuat slide presentasi. Diawali dengan membuka software Microsoft PowerPoint. Selanjutnya membuat slide PowerPoint sesuai dengan yang diinginkan. D. Mengatur efek transisi dan animasi. Selain konten yang ingin disampaikan melalui presentasi PowerPoint, tampilan juga penting untuk diperhatikan. C. Mengatur durasi setiap slide. Mengatur durasi penayangan setiap slide secara pasif menggunakan rehearsal timing, dan presentasi akhir menggunakan recording slideshow. D. Menyiapkan presentasi. Jika semua slide sudah siap, tahap selanjutnya mengubahnya menjadi file video. Pilih menu file, lalu pilih submenu, save as, lalu pilih folder. Sebelum dijadikan video, simpan dahulu dalam bentuk PPT untuk memudahkan dalam mengedit. Jika dihasilkan salah atau kurang memuaskan, setelah itu menyimpan slideshow PowerPoint dalam bentuk video. Ada dua pilihan, yaitu MP4 dan WMV. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.